semuanya, kembali lagi dengan saya, Naila Mega Aprilia Wijaya Kusuma, dari kelas 12.1, nomor absen 33, SMA Negeri 1, Paguyangan. Setelah kita mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik, sekarang kita akan mempelajari juga mengenai teknologi digital dengan tema bagaimana sih teknologi digital dapat membentuk gaya hidup dan cara kerja di era modern ini. Namun sebelum itu, apa ya teknologi digital itu? Dan bagaimana sih ruang lingkupnya? Teknologi digital merupakan sebuah alat yang tidak memakai tenaga manusia secara manual, di mana alat ini menggunakan sistem pengoperasian yang secara otomatis, yakni dengan menggunakan sistem komputerisasi maupun format yang dapat dibaca oleh komputer. Sedangkan, ruang lingkup dari teknologi digital ini yaitu meliputi perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan juga sistem yang memungkinkan untuk pengolahan, penyimpanan, dan juga penyebaran informasi. Setelah memahami mengenai teknologi digital dan ruang lingkupnya, sekarang mari kita bahas mengenai beberapa jenis teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data, media sosial, dan cloud computing. Yuk kita bahas 5 jenis teknologi digital tersebut. Pertama, yaitu AI. AI merupakan singkatan dari Artificial Intelligence yang merupakan teknologi mesin untuk meniru kemampuan kognitif manusia seperti belajar, berpikir logis, dan memecahkan masalah. Dengan algoritma, AI dapat meniru kecerdasan manusia dalam mengambil keputusan untuk tugas tertentu. Adapun contoh penerapan AI ini terdapat pada Google Assistant. Manfaatnya yaitu dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan juga membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain itu, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kualitas hidup melalui solusi yang lebih cerdas dan dampak negatifnya yaitu terletak pada masalah privasi dan juga keamanan data. Kedua, yaitu IoT. IoT merupakan singkatan dari Internet of Things yang merupakan jaringan perangkat fisik yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lainnya yang memungkinkan mereka terhubung dan bertukar data melalui internet. Adapun contoh penerapannya yaitu terdapat pada smart home seperti pada kunci pintu. Manfaatnya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan efisiensi energi dan juga keberlanjutan. Dan dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan potensi masalah teknis. Ketiga yaitu Big Data. Big Data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, dan terus bertambah dengan cepat yang tidak dapat diolah dengan metode tradisional. Adapun contoh penerapannya yaitu untuk mendeteksi pola penipuan dalam transaksi keuangan. Manfaatnya yaitu dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat dan berbasis data, serta peningkatan efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Selain itu, dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Dan dampak negatifnya yaitu mengenai masalah privasi dan juga keamanan data. Keempat, yaitu media sosial. Media sosial merupakan platform online yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Adapun contoh penerapannya yaitu pemasaran online melalui Shopee, TikTok, Instagram, dan juga untuk komunikasi melalui platform seperti WhatsApp. Manfaatnya yaitu memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan koneksi sosial sebagai akses informasi dan hiburan yang luas, serta dapat meningkatkan peluang bisnis dan juga pemasaran. Adapun dampak positifnya yaitu sebagai mobilisasi sosial dan politik. Dan dampak negatifnya yaitu mudahnya penyebaran berita palsu dan disinformasi, serta kecanduan. Kelima, yaitu cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menyediakan sumber daya komputasi seperti penyimpanan data, server, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet yang memungkinkan pengguna tidak perlu lagi memiliki dan mengelola infrastruktur fisik sendiri. Adapun contoh penerapannya yaitu penyimpanan data online seperti Google Drive. Manfaatnya yaitu skalabilitas dan efisiensi biaya serta kolaborasi dan berbagi data dengan mudah. Dampak positifnya yaitu dapat menjadi inovasi dan pengembangan aplikasi baru. Selain itu,
Dampak negatifnya yaitu adanya ketergantungan pada koneksi internet dan masalah keamanan privasi data. Sebagai contoh aplikasi nyata dari teknologi digital, mari kita bahas mengenai sistem pembayaran digital yaitu QRIS dalam transaksi harian yang disajikan mengenai salah satu kasus tersebut. Anton memiliki sebuah warung di kawasan industri yang sangat ramai sehingga seringkali kewalahan saat jam makan siang. Antrian panjang terjadi karena adanya proses pembayaran tunai yang lambat. Selain itu, Anton juga sering kali mengalami kesulitan dalam mencatat transaksi secara akurat dan juga kekurangan dalam uang kembalian. Kemudian, Anton mencoba menggunakan QRIS untuk mempercepat transaksi. Namun, masalah koneksi internet yang tidak stabil di sekitar warung Anton yang seringkali membuat transaksi gagal atau bahkan lambat. Pelanggan pun enggan untuk menggunakan QRIS karena khawatir prosesnya yang ribet dan juga memakan waktu. Dari kasus tersebut, kira-kira bagaimana ya solusinya? Menurut saya, beberapa solusi yang dapat diterapkan yaitu seperti dengan adanya peningkatan sinyal internet dengan memasang repeater sinyal di warung Anton untuk memperkuat koneksi internet. Selain itu, Anton juga dapat beralih ke paket data yang lebih stabil. Dan yang terakhir, alangkah baiknya jika Anton tetap menyediakan sistem cadangan dengan menyediakan uang tunai kembalian yang cukup sebagai antisipasi jika koneksi internet benar-benar bermasalah. Setelah mempelajari mengenai pengertian jenis-jenis teknologi digital seperti AI, IoT, Big Data, media sosial, dan juga cloud computing, serta salah satu pemanfaatan dari teknologi digital berupa pembayaran dengan QRIS telah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada saya tentang teknologi. Saya dapat menyimpulkan bahwa penguasaan teknologi digital bukan hanya tentang memahami alat, tetapi juga tentang menguasai bahasa masa depan yang dapat membuka peluang karir yang luas dan juga menjanjikan. Selain itu, skill digital juga menjadi salah satu kunci untuk berinovasi dan juga beradaptasi dalam dunia kerja yang terus berubah. Demikian pemaparan materi mengenai teknologi digital yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!